Man? Lagi suasana istirahat. Oh iya. Boleh kita bincang-bincang sebentar nih Pak? Kira-kira apa itu? Bincang-bincang apa? Mengenai Pak Budiman ini. Kemarin kan kita tahu, kita dengar bahwasannya ada masalah sedikit ketika pelajaran. Jadi Pak Budiman ini kan ya kita tahu gurunya kan bagus, cara mengajarnya, terus pendekatannya ke murid juga bagus. Tapi kemarin ada sesuatu yang mungkin mengganggu Bapak itu, sehingga Bapak tersebut kelihatannya agak susah untuk masuk kelas. Kira-kira bagaimana ya menurut tanggapan Bapak menyikapi dari kasus yang dialami Pak Budiman? Ini bisa dijelaskan nggak kronologisnya sesungguhnya? Karena semalam itu kan nggak jelas informasinya apa sih latar belakangnya sesungguhnya. Bilang lagi ya. Kemarin itu kan Bapak itu lagi mengajar, tiba-tiba datang orang tua murid dengan membawa parang sambil mengajukan parang masuk ke dalam kelas, kemudian memaksa anak dari orang tua murid untuk ikut dengan. Tapi anak murid tersebut tidak mau, sehingga ketakutan, dan teman-teman sekelas itu nampak ketakutan karena orang tua murid itu membawakan parang dalam kelas itu. Jadi Pak Budiman juga punya gitu untuk menghadapi situasi seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak seandainya Bapak itu ada dalam posisi Pak Budiman tersebut? Apa yang akan Bapak lakukan? Seandainya guru itu Pak Budiman dalam posisi saya lah, bukan kita di situ. Orang tua murid datang marah-marah bawa parang, memaksa anaknya untuk pulang. Itu ceritanya. Kira-kira begini, ini kan pendapat saya. Orang tua datang ke dalam kelas itu sesungguhnya tanpa permisi dan tidak sopan. Sesungguhnya kalau saya ada di dalam dan saya guru pada saat itu kejadiannya, yang mengalami kejadiannya, yang pertama saya akan ajak si orang tua tadi keluar dari ruangan kelas untuk mengajak berbicara apa maksud dan tujuannya, biar anak-anak tidak melihat langsung kejadiannya, karena dengan membawa senjata tajam atau parang ke dalam kelas itu suasananya kan pasti menakutkan bagi anak, dan termasuk juga dengan yang memaksa si anak tadi. Jadi saya harus luruskan dulu, berbicara dulu dengan orang tua tadi apa maksud dan tujuannya, karena apa, tidak boleh memaksakan si anak tadi untuk diajak untuk bekerja dulu, biar nanti setelah pulang jam pembelajaran di sekolah usai, baru nanti anaknya boleh diajak ikut ke ladang, ikut ke tambak, ikut kemana pun bekerja, tidak masalah. Jadi saya arahkan dulu bapak itu, saya ajak dulu untuk berbicara di luar, jangan di depan kelas, di ruangan kelas. Anak-anak disuruh diam tenang di dalam kelas. Lalu saya berbicara empat mata lah, berdua. Jadi di sebelah akan saya arahkan, itu sifatnya caranya itu tidak tepat, dan mengajak anak itu harusnya jumpai gurunya dulu, misi, dan tidak mempertontonkan senjata tajam yang dipakai. Mudah-mudahan dengan konsultasi begitu, ya pasti namanya orang tua, kita juga orang tua. Iya betul. Jadi kita harus komunikasi dulu. Bukan kita larang anaknya diajak untuk terlibat bekerja membantu orang tua, tidak masalah. Tapi ini masih jam pembelajaran, belajar di sekolah. Tuntaskan dulu belajarnya, nanti setelah pulang boleh. Itulah yang harus saya lakukan dengan anak, komunikasi dengan orang tuanya. Berarti Bapak memperbolehkan anak tersebut ikut dengan orang tuanya? Bukan saya bolehkan pulang. Saya ajak orang tuanya itu bicara. Saya arahkan, ini maksud ini kan si anak ini kan harapan di masa tuanya. Jangan dia merusak di sekarang, nanti di hari tuanya. Jadi saya harus memberi penjelasan dulu kepada seorang tua tadi. Jadi tidak saya izinkan anaknya pulang.
Berarti yang menjadi dilemanya di sini adalah orang tua murid tersebut datang dengan emosi, itu sambil mengacungkan senjata tajam, tapi dia tidak mengetahui kondisi psikologis anaknya. iya Biasanya pada saat itu anaknya tidak ingin tidak ingin untuk bekerja dulu, belajar dulu. Terus kita sampaikan kepada orang tua, Pak, anak bapak ini kan ada penerus atau generasi bapak tuanya nanti siapa yang mengurus? Kita kasih penjelasan dulu deh. Tapi itu pembicaraan kita kan di luar, jangan diadakan seksual. Kita ajak keluar kelas, komunikasi antara empat mata berdua. Gitu. Jadi tanggapan saya dari solusi yang Bapak berikan tadi, dalam artian kita harus menyikapinya dengan tenang, Iya. dan karena memang posisi dari orang tua murid itu juga dalam keadaan emosi yang tidak Kita stabil, tenang dulu. maka kita tidak boleh menghadapi dengan emosi. Maka kita buat pendekatan, ya, bagaimana kita membujuk dari orang tua murid tersebut supaya bisa saling memahami Iya. kondisi yang ada. Iya. Dan saya yakin semua orang tua yakin anaknya itu adalah masa depannya. Kelak ya tua. Jadi kalau kita mungkin dia saat ini entah dalam kesulitan apa, emosionalnya tinggi, tapi kalau kita tanggapi dengan dingin, dengan tenang, kita kasih arahan, pasti mudah-mudahan pasti dia akan mengerti maksud dan harapan saya. Itu di sekolah Bapak itu kan sudah menitipkan ke sekolah, tapi anak tidak tanggung kita. Tapi nanti di sepulang sekolah ya silakan pakai dia. Jadi mudah-mudahan kurasa aku yakin orang tua pasti mengerti. Baik, sangat menginspirasi sekali ya Pak ya, solusi yang Bapak tawarkan tadi itu. Mudah-mudahan itu bisa menambah pengalaman bagi kita semua. Andainya suatu saat kita ada di Betul-betul posisi terjadi. ya, jadi diskusi kita sangat menarik pada kali ini Pak. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa bermanfaat bagi kita sama rekan sejawat. Iya, dan ingat itu tadi aku bilang komunikasi itu sangat Kata kuncinya adalah Iya. komunikasi. Terima kasih Pak atas Oke, waktunya. salam sehat.